cerita nih kan. Kan tadi di jalanan aku habis pulang sekolah, terus aku ketemu ibu-ibu. Ibu-ibunya itu bilang gini ke aku, Neng, minta Neng, ibu pengen pulang. Pulang kemana bu? Aku tanya gitu. Pulang ke rumah Neng. Emang rumah ibu jauh? Lumayan jauh Neng, gitu kan. Terus lalu aku cari duit di tas aku. Aku ambil goceng. Goceng tuh berapa tuh? 5.000. Saya tidak tahu goceng. 5.000 kakek. Oh, 5.000. Iya, aku ambil 5.000 terus aku kasih ke nenek-nenek. Ke ibu-ibu itu. Terus? Ya udah. Terus maksudnya ceritanya apa itu? Enggak. Kalau misalnya ngasihnya goceng itu bermanfaat apa enggak kek? Oh iya. Pertama, apa yang kamu buat tadi itu adalah satu kebajikan. Kamu sudah mempraktekkan sunnah Rasul kalau hamba Allah itu harus sering bersedekah. Gitu. Tadi pertanyaannya apa? Bermanfaat apa? Oh pasti buat ibu-ibu itu bermanfaat. Ya. Nah sekarang hari ini kakek mau bawain satu cerita buat kamu. Mau? Ya. Begini. Kakek kasih judul kira-kira keajaiban sedekah. Gitu ya. Bahasa Inggrisnya begini mulainya. Once upon a time. Asyik. Yeah. Sudah sampai situ saja. Langsung bahasa Indonesia. Jadi gini Andrea. Satu hari ada satu orang saudagar, pengusaha kaya sekali. Tiba-tiba datang untuk konsultasi ke salah satu orang. Kemudian dia mengadukan bahwa bisnisnya sudah hancur, sudah bangkrut. Ngobrol, gak seperti Andrea kalau mau curhat sama mama, kira-kira begitu. Kemudian dia juga mengaku tidak lagi memiliki apa-apa, rumahnya dijual. Benar-benar sekarang ini pengusaha tersebut habis-habisan. Kantornya dijual, mobilnya dijual. Nah, ternyata setelah diperhatikan lebih jauh, kebangkrutan si pengusaha ini tidak seperti yang terbayangkan. Karena tiba-tiba dia datang waktu curhat tuh bawa mobil. Ya. Kalau udah orang bangkrut kan biasanya mungkin jalan kaki, paling banter naik ojek ya. Ini masih bawa mobil. Mobilnya mobil Jeep lagi yang bagus. Terus jadi antara pengakuan si pengusaha sama yang dilihat si orang yang lagi dicurhatin ini sangat berbeda. Satu sisi pengusaha ini bilang saya sudah bangkrut, tapi di sisi lain dia masih naik mobil. Menurut kamu sudah bangkrut apa belum? Belum kan? Belagu pengusahanya. Nah, sebelum menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak-tidak, tiba-tiba si pengusaha itu nyeletuk. Nyeletuk itu saudaranya jambu klutuk. Ya. Iya, bisa saja jadi buah gitu. Tiba-tiba nyeletuk. Mobil itu tinggal menunggu waktu untuk ditarik dealer. Lantas ia menceritakan bahwa sebagian besar pegawainya sudah dirumahkan. Istilahnya apa? K. Nah, kirain pemberi harapan palsu. Oh bukan, hanya karyawannya memahami kondisi si pengusaha ini yang masih mau bertahan. Terus di dalam curhatannya itu ditawarkannya lah pada si pengusaha itu solusi mengatasi supaya perusahaannya tidak bangkrut. Si Ustadz ini bilang, mau tahu supaya tidak bangkrut? Sebelum bicara banyak tentang solusi bagi bisnis itu sendiri, cobalah Bapak bersedekah. Begitu ucap si Ustadz. Sedekah itu menolak bala, memperpanjang umur, kemudian mendatangkan rezeki.
Begitu kata sang ustadz. Lantas pengusaha itu bilang, maksudnya apa nih? Bicara bisnis, bicara gampang. Kalau Bapak sudah dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisnis akan jadi lancar lagi. Bapak mau minta tolong kepada Allah kan? Gitu kata Ustadz. Pendekatannya, caranya adalah lakukan dengan ibadah. Salah satu yang disukai oleh Allah adalah kalau kita mau menolong sesama. Meskipun saat ini kita terhitung orang yang susah. Seperti kamu tadi, uang tinggal 5.000 di dompet, tapi kamu masih mau berbagi sama ibu-ibu yang minta uang tadi. Jadi Allah senang dengan cara-cara hambanya yang demikian. Sedekah itu menolak bala. Kalau Bapak menganggap kebangkrutan Bapak adalah bala, maka bala tahu nggak? Iya. Menolak. Bala itu menolak celaka. Menolak celaka. Maka kata sang Ustadz, insya Allah sedekah akan bekerja, akan menyelamatkan Bapak dari kebangkrutan yang total. Kemudian si Ustadz bilang lagi, sedekah juga memperpanjang umur. Siapa tahu menurut Bapak sudah tamat riwayatnya sebagai pebisnis yang andal. Beralih sebutan menjadi pebisnis yang bangkrut. Kemudian malah bisa berubah kondisinya. Perusahaan Bapak bisa bernafas lagi, bisa berkembang lagi, bahkan sedekah bisa mengundang rezeki. Siapa tahu pula perusahaan Bapak malah kebanjiran order yang Bapak tidak perkirakan sebelumnya. Kata Allah, bukankah Allah bisa memberikan jalan, bisa membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka hambanya? Begitu kata sang Ustadz. Lanjut, sang Ustadz ini melanjutkan pembicaraannya. Pak, nanti kalau sudah menikmati hasil sedekah Bapak berupa anugerah dari Allah, Bapak pelihara sedekah itu menjadi pakaian yang utama, menjadi pakaian sehari-hari dalam berusaha. Sebab apa? Sebab sedekah akan menyembuhkan penyakit, akan menjaga diri dari segala macam penyakit. Dalam hal usaha, maka sedekah bisa membuat perusahaan dilindungi dari hal-hal yang bisa membuat rugi. Begitu nanti, insya Allah, kalau Andrea tadi memberi 5.000, ketika Andrea tidak berharap balasan, Allah akan membalas kebaikan Andrea dengan melipat ganda. Mau? Mau dong. Gitu. Nah, lantas si pengusaha ini bingung, Andrea. Sedekah di saat sulit bukanlah pilihan mudah kan? Bukanlah satu jalan keluar yang bisa dilaksanakan tiba-tiba. Kemudian si pengusaha ini bilang, lagian kan saya nggak punya apa-apa, Ustadz. Lantas Ustadz bilang bisik-bisik, nah itu mobilnya ada. Kan tadi kesini naik mobil. Mobilnya aja sedekahin. Daripada keburu ditarik, sedekahin aja dulu kepada Allah. Loh, nanti saya pakai apa, kata pengusaha. Itu tandanya bukan persoalan ditarik atau tidak, tapi persoalan Bapak masih berat melepaskan barang kesayangan yang mungkin tinggal satu-satunya tadi. Ya kan? Tanya Ustadz kepada pengusaha. Nah, tiba-tiba si pengusaha ditanya begitu, gak bisa mengelak dan tidak bisa mengiyakan. Suka tidak suka, mobil itu memang akan ditarik sebab sudah 4 bulan ternyata dia tidak bayar cicilan mobilnya. Jadi mobil itu masih nyicil. Sama kayak kakek suka nyicil mobil juga. Andrea punya mobil nggak? Punya. Nyicil? Enggak. Oh, hebat. Kakek nyicil. Kemudian, si pengusaha itu lantas bilang bahwa tidak terpikirkan untuk menyedekahkan mobilnya karena tinggal satu-satunya. Dalam pikiran dia, memanfaatkan kendaraan itu sebelum ditarik oleh dealer adalah lumayan daripada naik ojek atau jalan kaki. Lagi pula kalau nanti ditarik, nanti mau kesana kesini kan susah. Lantas pengusaha itu berpikir keras setelah ngobrol sana sini tentang sedekah dan diyakinkan mengenai pintu-pintu rezeki dari Allah. Pengusaha itu sadar tiba-tiba, Andrea.
pengusaha itu secara bulat akan menyedekahkan mobilnya. Kemudian dia kasih semua mobilnya, dia berkas kreditnya dia kumpulkan, berkas surat-suratnya yang cicilan itu, dia jual mobilnya kepada showroom. Kemudian perusahaan yang showroom tadi akan melunasi seluruh cicilan, semua termasuk tunggakan yang 4 bulan tadi. Tiba-tiba selisih antara harga jual dan sisa cicilan inilah yang oleh si pengusaha disedekahkan. Jadi setelah mobilnya dibayar, dilunasi, masih ada sisa. Tidak sampai seminggu, ia kembali lagi ke Pak Ustadz. Kali ini meski dia naik taksi, wajahnya berseri-seri, tertawa, sumringah. Lantas dia ceritakanlah perjalanan hidup selama seminggu kemarin. Awalnya dia mengeluh berat tanpa mobil. Dia merasa dia nggak bisa kemana-mana. Ternyata di balik kesulitan itu dia kedatangan seorang teman dari luar kota menjauh di sana yang membawa mobil. Mobilnya sedan bagus. Lantas si temannya ini mengetahui temannya si pengusaha ini tidak punya aktivitas usaha. Diajaklah dia muter-muter untuk bertemu si temannya yang ini, si temannya yang itu, dan sebagainya. Nah, buntut dari pertemuan yang tidak disangka-sangka tersebut, pengusaha itu bilang ke Pak Ustadz, tiba-tiba saya dilibatkan untuk ikut berbisnis Pak Ustadz dengan kawan yang di luar kota itu. Katanya penuh dengan semangat. Benar, Allah Maha Luas. Dia akan menyediakan jalan-jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kata pengusaha tadi, saya tidak lagi merasakan tidak punya mobil. Sebab saya tiap hari masih pakai mobil. Bahkan dia melanjutkan, dari hasil jalan bareng tadi dengan kawannya, banyak order untuk perusahaannya kemudian dia kerjakan dan perusahaannya menjadi besar kembali. Dan karyawan yang tadi di PHK, dirumahkan, dipanggil lagi. Demikianlah keajaiban rezeki, Andrea, bahwa rezeki memang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika Allah sudah menghendaki. Begitu Andrea, kisah dari cerita sang pengusaha yang tadinya bangkrut, lantas dia mau sedekahkan mobilnya, malah Allah membalas dengan rezeki yang berlipat ganda sehingga usahanya bisa kembali berjalan baik lagi. Begitu Andrea. Cukup jelas? Jelas. Kayaknya kamu bingung tadi. Enggak ya. Kalau sudah jelas, sekarang waktunya kita tutup cerita hari ini. Semoga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.